Bab 591, pasukan besar Hutietu sekali lagi diserang. Pasukan besar Hutietu kembali bersiap-siap, melanjutkan perjalanan ke selatan, tetapi pasukan tersebut sudah kehilangan semangat dan keberaniannya yang sebelumnya. Bahkan Hutietu sendiri juga belum pulih sepenuhnya, tubuhnya kadang-kadang masih gemetar, terkejut dengan keadaan yang terbalik-balik. Sangat mengerikan. Ternyata serangan mengerikan yang dialami Jenderal Besar Hutietu di sini sebelumnya. Tidak heran banyak tentara yang melarikan diri kembali tidak bersemangat, sekarang Tiegu sendiri yang mengalami langsung, segera merasakan ketakutan yang mengguncang hati. Bercanda, ini adalah kehidupan dan mati, melewati batas kematian. Bisakah tidak takut? Tidak perlu bertarung, tapi jika kamu gemetar lagi, aku akan memotongmu dengan pedangku. Hutietu melihat tubuh Tiegu yang gemetar sesekali, segera marah. Dengan ini, Tiegu menjadi pucat, segera berkata, "Ya, maaf Jenderal Besar, saya tidak berani." Kemudian dia mengikuti tanpa suara, mengikuti diam-diam. Hutietu berkata dengan dingin, "Berada di medan perang, hidup dan mati adalah urusan surga, tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika kamu begitu pengecut dan takut pada segala sesuatu, bagaimana kamu bisa memimpin pasukan untuk mengalahkan musuh?" Hutietu memang layak diakui. Tentu saja, Hutietu bukanlah manusia biasa. Dia mewarisi keberanian dan keberanian ayahnya, bisa menjadi jenderal besar, langsung mengendalikan kekuatan militer seluruh kerajaan Anjing Angin, tentu bukan orang yang takut mati seperti itu. Tentu saja, ketakutan yang melarikan diri setelah diledakkan adalah hal yang wajar, tapi itu juga bisa dikatakan sebagai satu-satunya kesalahan dalam kebaikan. Hutietu menghela nafas dingin, tidak lagi memperhatikan Tiegu, memerintahkan pasukan untuk bergerak maju, harus sampai di kota Fenghuo sebelum tengah hari. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami kegagalan dua kali di tempat yang sama. Ternyata Ji Zongqing adalah orang yang menakutkan, jelas tidak mungkin ditebak bahwa dia akan langsung pergi ke lembah Hutu. Lagi pula, orang lain juga akan merasa takut, seperti yang dikatakan bahwa sekali digigit ular akan takut selama 100 tahun, tidak mungkin berjalan di tempat yang sama. Karena ini adalah kebenaran, Hutietu mengubah arahnya, akhirnya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh lagi, dan dijebak oleh penipuan orang tua itu. Sangat marah. Pasukan besar Hutietu berjalan besar-besaran, meninggalkan lembah Kepala Macan, terus maju. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, tiba-tiba ada serangan mendadak di tengah jalan, dan pasukan langsung mulai bertempur. Serangan musuh, ada musuh. Serangan yang tiba-tiba ini membuat pasukan Anjing Angin yang berada di tengah-tengah terkejut, langsung kacau, berteriak-teriak panik, tapi kekosongan ini sudah mengakibatkan ratusan orang terbunuh. Sialan! Hutietu sangat marah, segera berteriak, "Bertemu musuh." Kata-katanya baru saja diucapkan, ketika tanah tiba-tiba meledak. Bab 592, Jenderal Besar, pasukan penjaga utara menyerang ibu kota kita lagi. Pasukan besar ini baru saja bersantai, tiba-tiba mereka diserang dengan ledakan, seketika itu juga semua orang berlarian ke sana kemari dalam kebingungan, tidak ada yang bisa membuat keputusan. Bahkan Hutietu sendiri, pada saat ini hampir terjatuh dari kudanya karena terkejut, untungnya dia memiliki keterampilan bela diri yang kuat, sehingga dia cepat memperoleh keseimbangan. Tapi kudanya terkejut, menyulitkan dia untuk menenangkannya. Di belakangnya, terdengar ratapan kesakitan dari orang-orang yang terjatuh. Besi pelindung kuda di bawah Hutietu hancur berantakan, meskipun Hutietu sendiri tidak terluka, dia terkejut dan duduk di tanah, wajahnya pucat, helmnya sudah terlepas, penampilannya sangat memalukan. Hutietu mengendalikan kudanya ke samping, melihat ledakan berhenti, wajahnya gelap sekali. Melihat pasukan belakangnya dalam kekacauan, dengan banyak yang terbunuh dan terluka, banyak yang masih berteriak-teriak kebingungan, dia sangat ingin pergi sendirian dan menyerang kota Fenghuo sekarang juga. "Brengsek kamu Ji Zongqing, saya tidak akan membunuhmu, saya hanya akan mencincangmu, saya bersumpah." Hutietu berteriak marah ke langit. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya, benda itu jelas dilemparkan ke mereka sebelumnya, sekarang tiba-tiba sudah terkubur di tanah. Bagaimana cara melawannya? Tentu saja, Hutietu tidak bisa memahami hal ini sama sekali. Bagaimana bisa benda itu digunakan sebagai ranjau, jelas sudah disiapkan sebelumnya, kemudian ketika pasukan besar Hutietu lewat,
mereka menyala di dekat semak-semak di sekitar, di malam yang gelap gulita seperti ini, dan dengan gerakan besar pasukan, bahkan dengan obor menyala, hanya dengan satu sumbu, tidak mungkin menarik perhatian, jadi berhasil. Laporan Jenderal Besar. Pada saat ini, seorang pengintai gemetar datang ke depan, pengintai itu datang dari Gunung Fenghuo, dan sebelumnya dia bertemu dengan ledakan sebelum sempat melapor. Dia juga sangat terkejut sekarang. Hutietu segera berkata dengan serius, katakan. Jenderal Besar, pasukan penjaga utara dari Gunung Fengyu langsung menuju ke arah kota raja kita. Apa? Wajah Hutietu terkejut, segera marah, dan berseru, ini masih trik yang sama. Mereka ingin menyerang ibu kota kita lagi. Si brengsek Ji Zongqing, saya akan membunuhmu, saya bersumpah. Pasukan utara Zhenbei telah mundur, sebelum pergi, Li Zun menyuruh Zhong Zining membawa orang-orangnya untuk membersihkan kota raja, menghancurkan semua fasilitas militer di dalam kota. Kemudian, dia membawa orang-orangnya menyerang kamp pasukan besar Hutietu di luar kota timur. Pasukan Zhong Zining yang membawa orang-orang mereka, tidak lebih dari 1.000 orang, bagaimana mereka bisa melawan? Pasukan Zhong Zining masuk, dan dengan cepat memusnahkan mereka tanpa meninggalkan seorang pun. Kemudian, Zhong Zining menghancurkan gudang senjata, membawa apa yang bisa mereka bawa, dan yang tidak bisa mereka bawa mereka hancurkan di tempat, dan kemudian membakar seluruh kamp. Li Zun melihat api membakar, dan mengangguk puas. Panglima, semuanya sudah selesai. Zhong Zining datang dengan cepat untuk melaporkan. Bagus. Li Zun tersenyum, melihat ke arah kota raja di kejauhan, dan berkata, saya ingin melihat, bagaimana Hutietu masih bisa bersikap arogan. Sekarang, perintahkan pasukan besar untuk kembali. Siap. Zhong Zining segera memberikan perintahnya. 1/4 jam kemudian, 100.000 pasukan utara melangkah kembali ke arah yang sama. Ketika mereka tiba di desa Sifeng, beberapa tentara yang pernah bertanya di tengah malam sudah menunggu, dan segera melaporkan situasi. Namun, laporan mereka tidak memberikan petunjuk apapun. Shen Jinghong tidak ada di desa ini setelah melarikan diri. Wajah Li Zun segera berubah, hatinya penuh kekhawatiran. Si gadis bodoh ini, apa yang dia cari di wilayah utara? Dan sekarang dia hilang. Bagaimana dia bisa menemukannya? Panglima, kita harus bertanya kepada para penjahat itu tentang situasi di utara. Niko keluar dari kereta besar rumahnya, mengingatkan Li Zun. Li Zun mengernyitkan keningnya, kemudian mengangguk, baiklah, mari kita pergi bertanya kepada mereka. Dia kemudian memimpin pasukannya terus ke selatan, menuju Gunung Fenghuo. Bab 593, apakah ketua ketiga membocorkan kita? Di Gunung Fenghuo saat ini, meskipun orang-orang telah dilepaskan, suasana hati sangat suram. Di mana-mana ada mayat, kecuali sebagian kecil dari mereka adalah tentara penjaga utara, sebagian besar adalah saudara-saudara di gunung. Jenazah pasukan penjaga utara segera dibawa pergi oleh orang-orang mereka, meninggalkan gunung yang dipenuhi mayat penjahat. Beberapa ketua merasa sangat tidak senang, memerintahkan agar jenazah saudara-saudara yang meninggal ditumpuk dan dibakar, membakar satu tumpukan demi satu tumpukan. Asap tebal menggelapkan malam. Berapa banyak yang terluka dan tewas. Ketua besar yang kakinya sudah diurus, sekarang berjalan dengan tongkat, duduk murung di kursi kepala, bertanya pada bawahan yang memberi laporan tentang situasi. Bawahan ini adalah si kecil, yang sebelumnya terluka dalam pertempuran, sekarang lengannya terikat dan digantung di lehernya, tidak bisa digerakkan. Si kecil berkata, kepada ketua besar, ada lebih dari 3.500 yang tewas dan lebih dari 1.000 yang terluka. Wow! Di gunung ini hanya ada sekitar 5.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, sekarang lebih dari 3.500 telah dibunuh, dan lebih dari 1.000 terluka, artinya hanya ada sekitar 1.000 orang di gunung yang masih bisa bertempur. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Ketua besar langsung menutupi wajahnya dengan tangannya dan mengeluh. Kalau saja dia tahu, dia akan menyerah. Ketua besar sedikit menyesal sekarang, memandang dengan diam beberapa saudara-saudara yang juga penuh kecemasan, tidak tahu harus mengatakan apa. Tetapi ketua keempat, si gadis, tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap ketua ketiga dengan marah, bertanya-tanya. Kakak ketiga, apa kamu menjadi pengkhianat? Apakah kamu telah membelot kepada anak muda itu dan menjual kita?
Pernyataan ini mengguncang. Ketua kedua dan ketua besar segera menatap ketua ketiga, bahkan ketua kelima pun diam-diam mengangkat kepala. Ketua ketiga di antara 5 orang ini agak beruntung. Meskipun dia mematahkan kakinya sendiri, dia menggunakan trik rahasia, sehingga dia hanya perlu istirahat selama 100 hari atau setengah bulan untuk bisa berjalan lagi. Tetapi mereka berempat menderita, dipotong oleh lansia itu dengan tombak panjang, tidak bisa berjalan selama beberapa bulan. Ketua ketiga segera mengubah ekspresi wajahnya, tapi kemudian dengan keras ia berkata, "Adik keempat, apa yang kamu katakan begitu? Kalau bukan karena saya, apakah kita akan hidup hari ini? Kamu percaya tidak, bahwa orang itu ingin memperlakukan kita dengan kasar hanya dalam 2 kata? Sekilas, sepertinya dia punya poin. Bahkan jika mereka masih memiliki nilai guna, mereka harus bisa mengerti perintah, bukan? Kalau tidak, apa artinya hidup mereka?" Jadi, apa yang dikatakan ketua ketiga sepertinya masuk akal. Adik keempat, bicara haruslah jujur dan tidak licik. Ketua ketiga segera menekankan prestasinya, dan tiba-tiba menjadi sangat berani. "Jika bukan karena saya, orang itu ingin memperkosa kamu juga." "Memperkosa? Apa yang terjadi?" Ketua keempat tidak puas, mengerutkan kening, lalu menoleh ke ketua kelima, berkata, "Adik kelima, hanya kamu yang mengerti bahasa Wu, katakan padaku, apakah kakak ketiga membelot dari kita? Apakah dia mengkhianati kakak besar?" Dia jelas ingat bahwa dia memanggil kakak besar, tetapi sebelum dia bisa berkata 2 kata, kakinya langsung dipatahkan, dan kemudian dia juga mendapat bagian yang sama. Saat ini, ketua besar dan ketua kedua segera menatap ketua kelima. Ketua besar dengan dingin berkata, "Adik kelima, jangan bicara sembarangan, jangan salah menuduh kakakmu. Meskipun begitu, maksudnya jelas. Maksudnya adalah, katakanlah kebenaran padaku, apakah ketua ketiga membelot, dan mengapa kakiku hanya dipatahkan setelah mengangguk?" Tuan besar tentu saja merasa curiga, bagaimanapun juga, hanya dengan menganggukkan kepala, kakinya langsung patah. Ini terlalu aneh, bukan? Keluar berkelana di dunia yang penuh dengan kejahatan, ketika kepentingan mendesak, haruslah setia sampai mati. Tetapi ketika nyawa berada dalam bahaya, maka keselamatan diri menjadi yang terpenting. Tuan ketiga segera menatap adik kelima mereka, dengan nada serius berkata dalam bahasa Wu. "Adik kelima, janganlah lupakan, waktu itu kamu diam-diam mengintip kakak keempatmu mandi, aku yang menutupinya. Jika kali ini kamu membantu kakak menyembunyikan hal ini, kamu bisa datang kapan saja ke kamar kakak." Sambil berkata demikian, ia menepuk-nepuk dadanya yang kokoh. Bab 594, Jenderal Besar naik kuda putih kembali mencoba tantangan. Ketika tuan kelima mendengarnya, wajahnya terlihat sulit, tapi kemudian, dia dengan tegas mengatakan, "Kak keempat, kamu sangat salah menuduh kak ketiga. Saat itu, jika bukan karena keahlian berbicara kak ketiga, jenderal yang memimpin pasukan utara itu bahkan mengancam akan membunuh kita. Kalian tidak tahu, itu konvoi yang kakak besar perintahkan kita rampas beberapa waktu lalu. Wanita yang melarikan diri dari dalamnya adalah istri orang lain. Jika kita mengambil istri orang lain, bisakah kita lolos dengan mudah?" "Benar, kakak besar, jika bukan karena kata-kata baik dari aku, dia langsung akan membunuhmu." Tuan ketiga segera menyetujuinya. Kedua saudara tanpa hubungan darah itu saling menatap dan merasa puas, mereka telah mengambil jalan pintas. Tuan kelima saat ini juga merasa sulit. Ketika lampu padam, sikap kakak ketiga yang terlihat tak terlalu layak dilihat di siang hari menjadi sangat menarik di malam hari, memberikan rasa kepuasan tersendiri yang tidak terduga. Yang penting adalah terasa menyenangkan, sangat bergairah dan fleksibel. Dia benar-benar menyukainya. Melihat kedua saudara sepakat, wajah tuan besar segera terlihat tidak enak. Apakah mereka bertiga dianggap bodoh? Mereka dengan terang-terangan berkomunikasi dalam bahasa Wu. Kalau di sini tidak ada unsur curang, bagaimana mungkin? Sekarang tuan kelima berbicara baik-baik untuk tuan ketiga, pasti kedua orang ini telah mencapai kesepakatan tertentu. Jadi dengan reaksi seperti ini, kemungkinan besar tuan ketiga telah menjual mereka. Sungguh tidak terduga, setelah menjadi saudara selama belasan tahun, pada akhirnya mereka dikhianati seperti ini, hanya dengan memikirkannya saja sudah tidak enak. Beberapa orang sudah sadar akan hal ini, tapi dengan keadaan saat ini,
apa gunanya mempermasalahkan hal itu lagi? Saat ini, nyawa mereka sudah berada di tangan orang lain, bisa saja mereka dibunuh kapan saja, apa gunanya memperhitungkan hal-hal seperti ini? Baiklah, kita semua keluarga sendiri, apa gunanya mempermasalahkan hal-hal ini? Sebelumnya, kakak ketiga mengatakan bahwa mereka membiarkan kita hidup adalah karena kita masih berguna, dan kedepannya kita harus tunduk pada perintah anak itu tanpa syarat. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju atau tidak? Tuan Besar menghela napas, lalu berkata pelan. Tuan keempat merasa tidak enak dalam hatinya, dan dengan dingin berkata, jika kamu tidak setuju, itu artinya mati. Tidak ada gunanya tidak setuju kan? Ya, kakak keempat benar, jika kita tidak setuju, mereka bisa langsung membunuh kita, aku belum ingin mati. Tuan kelima, yang selama ini tidak bicara, dengan berat hati membuka mulut. Benar, kakak kedua benar. Tuan ketiga segera setuju, kalian tidak tahu, mereka benar-benar ingin membunuh kita saat itu. Jika kita ingin mundur sekarang, tidak akan bisa lolos, hanya ada satu jalan menuju kematian. Ya, anak itu mengatakan dia akan memotong kepala kakak besar pertama kali. Tuan kelima juga mengatakan dengan serius. Dalam menghadapi hidup dan mati, yang penting adalah keselamatan diri. Hal lainnya hanyalah awan di langit. Wajah Tuan Besar sedikit berkedut, dia berkata, karena kalian semua setuju, maka begitulah adanya. Mulai sekarang, kakak ketiga bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan mereka, kita harus bergantung padanya untuk masalah ini. Kakak ketiga, tolong lakukan yang terbaik. Tuan ketiga segera merasa lega dalam hatinya, dia berkata dengan bangga, jangan khawatir, kakak besar. Saat mereka sedang berbicara, seseorang yang keluar kembali tidak lama kemudian dan langsung masuk ke dalam, berteriak, para tuan besar, ini buruk, jenderal dari utara kembali. Mereka semua terkejut mendengarnya. Mereka tidak pergi ke utara sebelumnya. Pasti mereka pergi untuk menyerang Huti itu, bagaimana bisa mereka kembali begitu cepat? Ini menang atau kalah? Jenderal dari utara ini benar-benar menakutkan. Pria itu segera berkata, saya melihatnya, ukuran pasukannya sama sekali tidak berkurang, pasti mereka menang. Buruan, buruan. Tuan Besar segera mengambil tongkatnya dan berdiri, berseru, ayo lihat. Para tuan besar tidak bisa duduk diam, mereka juga mengambil tongkat mereka dan berdiri, hendak keluar, tapi saat itu seseorang masuk dari luar, langsung berteriak, tidak bagus, Tuan Besar, Jenderal naik kuda putih juga menyatakan tantangan lagi. Apa? Tantangan? Apa maksudnya dengan tantangan? Bukankah seluruh gunung Fengyu sudah ditaklukkan, mengapa masih perlu tantangan? Ketika mendengar ucapan prajurit itu, para tuan besar menjadi sedikit bingung. Bab 595, Tuan Besar, aku kembali salah langkah. Tetap tuan kelima yang bereaksi cepat, segera berkata, mungkin mereka memanggil kita karena ada masalah, kita harus pergi dulu untuk melihat apa yang terjadi. Pantas, Tuan Besar segera menjawab. Para tuan besar menggandeng tongkat mereka dan keluar. Di bawah cahaya yang redup, Jenderal naik kuda putih, Zhong Zining, sedang memanggil dua orang. Tuan ketiga segera bertanya dengan keras, Jenderal Zhong, apakah ada masalah? Zhong Zining segera menjawab, Panglima telah memerintahkan agar kalian turun segera, dia memiliki pertanyaan untuk kalian. Setelah memberikan pesan, Zhong Zining menarik kekangnya dan pergi. Jika mereka membuat Panglima marah dengan kelambatan mereka, Panglima bisa dengan mudah menikam mereka dengan tombaknya. Pertanyaan. Tuan ketiga segera berkata, tentu. Kemudian, dia segera berbalik ke Tuan Besar dan berkata, Kakak, dia mengatakan Panglima memiliki pertanyaan untuk kita. Kakak, aku khawatir itu terkait dengan wanita itu. Jika mereka tidak menemukannya dan kembali untuk bertanya kepada kita, apakah mereka akan membunuh kita langsung? Tuan kelima juga mengernyitkan kening, jika itu terkait dengan wanita itu, dan jika mereka tidak menemukannya, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Kedua orang tersebut membuat Tuan Besar dan lainnya langsung memucat. Ini benar-benar buruk. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka tidak akan merampok konvoi itu. Tunggu. Apakah pedagang dalam konvoi itu masih ditahan di gudang? Ketika Zhong Zining datang sebelumnya dengan pasukannya untuk melakukan penggeledahan, dia melewatkan gudang kecil itu dan tidak menemukan pedagang tersebut. Ketika Tuan Besar teringat,
dia segera memanggil Hu Zige, dan berkata, Hu Zi, pergilah ke gudang dan bebaskan pedagang yang ditahan di sana, bawa dia ke sini bersama kami. Baik. Hu Zige segera pergi. Tuan Besar, apakah Anda akan melepaskannya? Bagaimana jika dia terkait dengan si pria putih kecil? Apa yang kita akan? Tuan keempat terkejut, wanita itu ada dalam konvoi itu, apa arti dari pemimpin konvoi itu? Para tuan besar lainnya juga berubah wajahnya. Tuan besar menggigit bibirnya, jangan takut. Percayalah pada kakak, semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Hu Zige membawa seorang pria parubaya yang kotor dan berantakan. Pria parubaya itu ketakutan begitu melihat para tuan besar dan segera berlutut, tolonglah, ampunilah aku. Aku tidak memiliki apa-apa untukmu, tapi jika kau melepaskanku, aku akan mengirimkan uang untukmu di masa depan. Para tuan besar saling menatap, tuan besar segera memegang hidungnya dan pura-pura tidak tahu apa-apa, tuan kelima juga bereaksi dengan cara yang sama. Mungkin saja pedagang ini terkait dengan panglima bawah tanah itu, mereka tidak berani membuka mulutnya, jika dia terbunuh karena membuka mulut, mereka semua akan dalam bahaya. Meskipun cara terbaik adalah membunuh pedagang ini tanpa diketahui, tetapi bagaimana jika dia tahu sesuatu yang berguna? Maka mereka juga bisa mendapatkan kredit, setidaknya kemungkinan kaki mereka tidak akan dipatahkan dengan sia-sia lagi. Tuan ketiga terbatuk dan berkata dengan terpaksa, jangan khawatir. Kamu sekarang aman, kamu lihat kan, di sini semuanya panglima tentara dari pasukan utara. Kami akan membawamu turun sekarang. Apa? Pasukan utara. Segera setelah pria parubaya melihatnya, dia segera melihat ke bawah dan melihat tenda-tenda yang dihiasi dengan obor, dengan jelas sebuah kamp militer yang besar. Wow, berapa banyak tentara di sini. Tidak heran para pemimpin penjahat itu begitu takut. Baiklah. Pedagang itu segera merasa lega dan setuju dengan cepat. Sepertinya dia tidak akan mati, dan dia bisa kembali. Dia sungguh bersyukur kepada langit. Dia bersyukur kepada Buddha. Tidak sia-sia dia membuat patung Buddha dari kencing dan lumpur, bersembahyang setiap hari, akhirnya doanya terjawab. Para tuan besar segera membawa pedagang itu dan segera turun dengan keranjang tergantung, menuju kamp tentara temporer pasukan utara. Zhong Zining merasa sedikit menyesal ketika melihat mereka datang, kesempatan untuk membunuh mereka dilewatkan lagi. Panglima, mereka di sini. Zhong Zining membawa mereka ke depan Li Zun. Li Zun mengangguk, melihat satu orang tambahan, meskipun dia terlihat kotor dan berantakan, tetapi jelas bahwa dia adalah orang dari Wu, dia agak terkejut. Saat dia hendak bicara, pria itu langsung berlutut padanya, memohon, Jenderal, tolong selamatkan aku. Para penjahat itu membunuh semua orangku dan menyekapku selama beberapa hari, Jenderal, akhirnya kalian datang. Tuan ketiga dan tuan kelima segera memucat. Tuan besar dan lainnya juga pucat. Para tuan besar melihat pria itu berlutut, dan dengan gemetar mereka tahu bahwa dia tidak akan membawa kabar baik. Tampaknya saya membuat kesalahan lagi, seharusnya saya membunuh dia diam-diam. Bab 596, Shen Jinghong mungkin akan mencoba menyerbu penjara. Li Zun sebentar terdiam, tidak menyangka akan terjadi hal ini. Dia segera berkata, "Oh, silakan berdiri dan bicara." Zhong Zining melangkah maju untuk membantu pria itu bangkit. Pria itu sudah menangis, air mata mengalir dari matanya seolah-olah dia ingin membebaskan semua kesengsaraan yang telah dia alami selama ini. Melihat bahwa situasinya tidak benar, tuan ketiga segera berkata, "Panglima, orang ini adalah pemimpin rombongan yang diikuti oleh istri Anda sebelumnya." "Apa?" Li Zun segera terkejut dan melihat pada pedagang yang menangis, segera bertanya, "Saya tanya, apakah Jinghong bersama Anda sebelumnya?" Pedagang ini memang Lu Zhang, pemimpin rombongan yang diawalinya oleh Shen Jinghong. Ketika Lu Zhang mendengar nama Shen Jinghong, dia segera berseru, "Jenderal, Anda mengenal Nyonya Shen?" Mata Li Zun bersinar dengan harapan dan dia berkata, "Jinghong adalah istri saya, apakah Anda tahu kemana dia pergi setelah melarikan diri?" "Oh, Jenderal, jadi Nyonya Shen adalah istri Anda." Lu Zhang segera berlutut lagi dan berkata, "Jenderal, Nyonya Shen berhasil lolos dari tangan perampok itu. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Tapi tolong terima rasa terima kasih saya, jika bukan karena perlindungan Nyonya Shen,
saya sudah dibunuh oleh perampok itu sejak lama. Terima kasih kepada Nyonya Sen. Dia hendak berlutut lagi kepada Li Zun. Li Zun mengerutkan keningnya, segera menghentikannya dari bersujud melalui Zhong Zining, menghela nafas, dan bertanya, pikirkanlah dengan cermat, apakah dia mengungkapkan informasi khusus saat bepergian dengan Anda? Apakah dia mengatakan sesuatu tentang pergi ke suatu tempat setelah kembali? Lu Zhang berpikir dengan cermat dan tiba-tiba berkata, ya, Jenderal, Nyonya Sen mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang penting di penjara. Ketika saya sedang mengobrol dengannya, Nyonya Sen mengatakan bahwa jika dia bisa kembali, dia akan pergi ke penjara untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan bahwa dia berhutang sesuatu padanya. Jenderal, apakah Anda tahu siapa teman Nyonya Sen yang di penjara itu? Mungkin Nyonya Sen sudah bergegas kembali untuk menyelamatkan orang yang penting baginya. Mata Li Zun menyempit, mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi sangat rumit. Betapa gadis bodoh. Dia ingin menyerbu penjara untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin dia pikir dia memiliki kemampuan luar biasa. Dia benar-benar naif. Baiklah, terima kasih. Apakah Anda memiliki permintaan? Jika tidak, saya akan membawa Anda kembali ke kota Fenghuo. Li Zun berkata. Lu Zhang segera melihat beberapa pemimpin perampok di belakangnya, marah berkata, Jenderal, perampok ini telah melakukan segala macam kejahatan, tolong hukum mereka dengan tegas. Tuan ketiga dan tuan kelima mendengar ini dan panik. Orang ini terus mencoba membuat Li Zun membunuh mereka, bagaimana bisa? Meskipun mereka merampok rombongannya, mereka tidak membunuh siapapun seperti yang dia klaim. Semua orangnya dilepaskan, dan hanya karena orang ini berpikir masih ada sesuatu yang bisa diambil dari mereka sehingga mereka ditahan. Mereka tidak pernah mengira orang ini memang benar-benar jahat. Tuan ketiga segera berkata, Panglima, saya tahu bahwa orang ini mungkin berguna bagi Anda, tolong pertimbangkan untuk memperlakukan kami dengan ringan. Tuan kelima melirik kakak ketiganya, diam. Kakak ketiga sungguh hebat, dia mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Ini jelas ide kakak besar. Kasihan kakak besar. Li Zun melihat tuan ketiga dengan dingin, kemudian berbalik kepada Lu Zhang dan berkata dingin, biarkan saya bertanya kepada Anda, jika istri saya tidak kembali ke wilayah utara, di mana dia kemungkinan besar berada. Tuan ketiga dan tuan kelima saling menatap, kemudian memikirkan sejenak, dan segera menjelaskan kepada tuan besar yang bingung. Tuan keempat segera mengerutkan kening dan berkata, jika dia tidak berhasil kembali, kemungkinan besar dia telah ditangkap oleh Zhu San dan orang-orangnya. Siapa yang akan membiarkan gadis cantik seperti dia lewat begitu saja? Bab 597, anggota sarang bandit di utara akan dibersihkan besok. Tuan kedua segera berkata, baiklah, kakak keempat benar. Selain dari kita, satu-satunya yang sering mengunjungi daerah sekitar desa Sifeng adalah orang-orang Zhu San. Jika wanita ini benar-benar tidak bisa kembali, dia mungkin telah jatuh ke tangan Zhu San. Tuan tertua melirik saudara-saudaranya, berpikir sejenak, lalu berkata, beritahu Panglima, sangat mungkin bahwa bandit atau pencuri kuda di sekitar sini telah menculiknya. Pada akhirnya, istrinya memang sangat cantik, bahkan aku tergoda. Jangan beritahu dia kalimat terakhir. Kepala tertua tidak secara langsung menyebutkan Zhu San tetapi melepaskan tembakan pertama, dengan tujuan alami untuk menggunakan tangan Li Zun untuk menghilangkan ketidaksetujuan. Pada dasarnya, jika Li Zun benar-benar menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal, mereka akan lebih berhasil dalam mendominasi bandit dan pencuri kuda di utara. Kepala ketiga secara alami memahami apa yang dimaksud tuan tertua dan segera melaporkan kepada Li Zun. Panglima, saya pikir mungkin bandit atau kriminal lainnya di dekat sini yang menculiknya. Sangat baik, saudari ketiga mengambil semua kredit lagi. Tuan kelima berpikir dalam hatinya, begitu kakinya kembali lincah, bagaimana dia harus menyiksa saudari ketiga sehingga dia tidak bisa keluar dari tempat tidur. Bandit di sekitar. Ekspresi Li Zun kaku, segera berkata, di mana persisnya, jelaskan satu persatu. Kepala ketiga ragu-ragu, tidak tahu harus mulai dari mana, dan segera meminta. Panglima, bisakah Anda memberikan peta utara? Saya bisa menandainya. Li Zun kemudian melemparkan peta dari lengan bajunya kepadanya dan meminta seseorang memberikannya tinta dan pena. Tuan ketiga segera mulai berdiskusi dengan tuan tertua dan lainnya. Setelah setengah saat, dia mengembalikan peta itu,
dan Li Zun melihat lingkaran yang digambar di atasnya, total 8. Wow! Ada begitu banyak sarang bandit di utara. Ekspresi Li Zun segera menjadi serius saat dia bertanya, dari sarang bandit ini, yang mana yang terbesar? Kepala ketiga segera menjawab, Panglima, itu Zusan dari Pingqiugang dengan kekuatan 2000. Hanya 2000. Li Zun mengangguk dan segera berkata kepada Jenderal Zhong Zining. Jenderal Zhong, kamu memimpin 5.000 prajurit elit untuk istirahat di sini malam ini, dan besok kamu akan mulai membersihkan semua sarang bandit yang ditandai di peta ini. Ya, Panglima. Jenderal Zhong Zining langsung senang sekali dan mengambil peta itu, berkata dengan tegas, Panglima, tenanglah, dalam waktu sehari, saya pasti akan memusnahkan semua bandit di utara. Pernyataan ini membuat kepala ketiga dan kelima gemetar. Mereka sangat mengerti betapa hebatnya Jenderal Kuda Putih ini yang mengayunkan tombak. Keterampilan bela dirinya sangat langka. Dia juga sangat berani di medan perang. Setidaknya 100 saudara mereka di gunung tewas olehnya sendiri, dia benar-benar setan yang tak tertandingi. Memang, dia juga seorang jenderal medan yang langka. Jika dia memimpin pasukan untuk membunuh para bandit, semua bandit dan pencuri kuda di utara mungkin akan terbunuh, membuat mereka ketakutan. Bagus. Li Zun mengangguk, melihat ketuan ketiga, dan berkata, katakan kepada kakak besar Anda untuk melatih saudara-saudara Anda di gunung dengan baik saat kembali. Ketika waktunya tiba, saya akan kembali untuk memeriksanya. Melatih saudara mereka. Kepala ketiga dan kelima segera bingung, tetapi mereka tidak berani menentang, jadi mereka segera mengangguk. Baiklah, pergilah. Li Zun mengayunkan tangannya, dan tuan ketiga segera merasa seolah-olah dia telah mendapat pengampunan, menarik tetua tertua dan yang lainnya untuk segera mundur. Li Zun menatap punggung kelima kepala bandit besar yang pergi, matanya perlahan-lahan menjadi dalam, sedikit kekerasan menyelinap di kedalaman matanya, tak terlihat. Jenderal Zhong Zining segera terlihat bingung dan bertanya, Panglima, apakah Anda ingin merekrut mereka? Li Zun menjawab tanpa menjawab, bukankah kamu pikir orang-orang ini, dengan sedikit pelatihan, akan sangat kuat dalam pertempuran? Jenderal Zhong Zining memikirkannya dan tidak berpikir begitu. Dia bisa membunuh 5 orang dengan satu tombak. Tapi tentu saja, dia tidak akan mengatakannya. Baiklah, ambil potret ini, tanyakan satu persatu besok. Jika kamu menemukan wanita bodoh saya, segera kirim seseorang memberi tahu saya. Saya akan pergi menjemputnya sendiri. Li Zun mengeluarkan potret Shen Jinghong dan memberikannya kepada Jenderal Zhong Zining, berkata ringan. Wanita bodoh, wanita bodoh. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah harus berharap Anda kembali ke ibu kota atau tinggal di utara. Dia tidak tahu bagaimana cara berharap di dalam hatinya lagi. Jenderal Zhong Zining mengambil potret itu, memikirkan sejenak, lalu berkata, Panglima, jika Nyonya Shen dari keluarga Shen kembali, pasti saudara-saudara yang menjaga kota akan tahu. Saya akan pergi dan bertanya. Li Zun melirik Jenderal Zhong Zining dan berkata, kadang-kadang kamu pintar dan kadang-kadang bodoh. Bukankah pamanmu pernah mengajarmu seperti ini? Bab 598, menuju ke ibu kota untuk bertempur lagi. Li Zun mengatakan demikian. Tentu saja, karena saudara-saudara yang menjaga kota Fenghuo semua tahu bahwa dia sedang mencari Shen Jinghong, dan belum ada yang datang dari utara baru-baru ini. Bahkan jika ada, mereka akan ditanya dengan ketat, dan jika Shen Jinghong benar-benar kembali ke kota Fenghuo, dia pasti akan mengetahui sebelumnya. Oleh karena itu, jika Shen Jinghong tidak kembali ke kota Fenghuo, kemungkinan besar dia mengambil rute lain. Misalnya, melewati sisi barat laut atau menyeberangi hutan belantara dan langsung menuju ke perbatasan Henggu untuk kembali ke ibu kota. Namun, hutan belantara di timur laut dipenuhi dengan banyak binatang liar, dan bahkan pemburu berpengalaman pun tidak akan berani masuk. Shen Jinghong tidak bodoh, jadi dia tidak akan masuk kecuali benar-benar perlu. Oleh karena itu, jika dia tidak pergi ke kota Fenghuo, kemungkinan besar dia kembali dari jalan barat laut. Tempat ini lebih dekat dengan jalan barat laut, jadi kemungkinan terbesar adalah dia melakukan perjalanan ke selatan dari sana. Zhong Zining menggaruk kepalanya, tidak yakin di mana dia salah, dan tersenyum bodoh. Panglima,
biarkan saya belajar lebih banyak dari Anda. Li Zun segera mengangkat alisnya dan berkata, apa yang dikatakan oleh Ji Zongqing benar. Gunung Qingfeng. Pada akhirnya, tentara Yan menyerah pada kesempatan emas ini karena mereka merasa bahwa Sima Qingshan tidak bisa mengalahkan Ji Zongqing, rubah tua itu. Jika mereka pergi, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkap dan skema musuh lagi. Meskipun menyesal, demi keamanan, mereka menyerah. Biarkan Hu Tietu mengurusnya sendiri. Jenderal, kami menerima laporan pengintaian. Semalam, 100.000 pasukan dari garnisun utara dinasti Wu menyerbu ibu kota kerajaan Anjing Angin, membakar kamp militer Angin Anjing, dan bahkan menangkap Raja Angin Anjing. Ketika Sima Ye mendengar berita itu, dia segera bangkit, wajahnya penuh kejutan. Berita tentang 100.000 pasukan bergerak ke utara memang benar, dan Hu Tietu tidak menipu mereka. Tapi, wow, mereka pergi ke ibu kota kerajaan Anjing Angin lagi. Ini sudah berapa kali? Ketiga kalinya. 3 kali masuk dan 3 kali keluar. Apakah Ji Zongqing memiliki rasa khusus untuk sarang musuhnya? Untungnya, mereka tidak berada di kerajaan Yan, jika Ji Zongqing, rubah tua ini, sering menyerang ibu kota mereka, siapa yang akan menahannya? Sima Ye kembali bingung lagi dan bertanya, bagaimana dengan Hu Tietu? Kemana dia pergi? Para penjaga melaporkan bahwa Hu Tietu memimpin pasukannya langsung menuju kota Fenghuo semalam. Dia seharusnya akan menyerang kota Fenghuo. Mendengar ini, Sima Ye terpaku. Hu Tietu juga belajar dari Ji Zongqing, rubah tua itu. Tapi, Sima Ye memiliki firasat bahwa Hu Tietu mungkin tidak akan mencapai gerbang kota Fenghuo dan pasti akan menderita kerugian di jalan. Ji Zongqing, rubah tua yang licik ini, tidak akan keluar dengan 100.000 pasukan tanpa mengambil langkah pencegahan. Dia pasti sangat percaya diri untuk meninggalkan kota tanpa rasa takut. Memang, dia langsung pergi ke sarang musuh lagi. Kali ini lebih kejam, tidak hanya menangkap raja musuh, tetapi juga membakar kamp militer mereka. Ini benar-benar mengesankan. Sima Ye berbisik, memang, menyerah pada kesempatan ini adalah keputusan yang tepat. Kalau tidak, jika tentara Yan menggantikan Hu Tietu dan pergi ke selatan, saya tidak tahu kerugian besar apa yang akan kita derita. Rubah tua ini sangat pandai menyiapkan perangkap, apalagi sekarang dia memiliki senjata yang menakutkan di tangannya. Sima Ye memutuskan untuk sementara tetap diam, mengirim surat ke Raja Kerajaan Yan untuk menanyakan dengan wali penguasa, dan menunggu pamannya bangun sebelum membuat rencana selanjutnya. Namun, Ji Zongqing, rubah tua ini pasti tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Membalas dendamnya, pasti harus dilakukan. Sima Ye memberi perintah dengan dingin, beritahukan kepada pengintai yang menuju ke selatan untuk tetap memperhatikan pasukan Hu Tietu, dan laporkan segera jika ada perubahan. Ya, Jenderal. Pada saat yang sama, pasukan Hu Tietu masih berada di tengah jalan menuju kota Fenghuo, tanpa tanda-tanda kota Fenghuo di depan mata. Awalnya direncanakan untuk tiba di kota Fenghuo sebelum fajar, tetapi sekarang sudah hampir tengah hari, dan mereka bahkan belum melihat bayangan kota Fenghuo. Sayangnya, sepanjang malam mereka terus-menerus diserang dan diusik oleh musuh, seringkali ditembaki. Selama malam ini, 10.000 prajurit dan kuda habis. 10.000 prajurit dan kuda. Para prajurit bahkan tidak berani beristirahat atau minum air sekarang, wajah mereka tegang saat mereka menggenggam erat senjata mereka, selalu waspada terhadap kemungkinan serangan musuh dari segala arah, dengan panah siap ditembakkan. Tiegu tak tahan lagi. Dia hampir lolos dari kematian sampai sekarang, tetapi dia lelah secara fisik dan mental. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan lagi. Menggertakkan giginya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Jenderal, kami tidak bisa melanjutkan seperti ini. Bab 599, Hu Tietu, lupakan saja, kita pulang. Meskipun Hu Tietu mendengar bahwa 100.000 pasukan dari garnisun utara dinasti Wu menuju ke ibu kota, bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan besar seperti itu lepas begitu saja? Dia pasti harus maju menuju kota Fenghuo dan membiarkan Ji Zongqing, si tua pengkhianat, melihat bahwa jika dia bisa masuk ke ibu kota mereka, maka dia juga bisa menyerang kota Fenghuo. Setelah mendengar perkataan Tiegu, wajah Hu Tietu memerah. Dia melirik tentara yang kelelahan dan tegang di belakangnya. Jika mereka terus seperti ini,
bahkan jika mereka mencapai kota Fenghuo, seberapa besar kekuatan tempur yang bisa mereka tunjukkan. Mengambil napas dalam-dalam, sesuai dengan peta, mereka berada di dekat Bukit Songye, dekat dengan kota Fenghuo. Dia menunjuk ke area terbuka di depan dan akhirnya memberikan perintah. Segera sampaikan perintah untuk istirahat di sini. Semua orang harus makan dan minum segera. Tidak boleh ada kesalahan. Mereka yang melanggar akan dieksekusi di depan umum. Para prajurit terlalu takut untuk duduk. Hu Tietu hanya bisa menggunakan perintah militer untuk menekan mereka. Ya, Tuan. Tiegu mengusap keringat dari dahinya dan segera menyampaikan perintah. Pasukan yang kelelahan akhirnya duduk di rumput untuk istirahat, memanfaatkan kesempatan itu untuk makan dan minum. Hu Tietu memerintahkan pasukan pengintai pertama tetap waspada, lalu turun dari kudanya dan membuka peta sambil makan ransum kering. Serangan musuh, serangan musuh. Bangun dan bertarung. Tiba-tiba, raungan ribut memecah keheningan. Mereka melihat sebuah unit kavaleri dengan cepat menembus kamp pengintai pertama seperti angin dan menyerang langsung ke tengah-tengah pasukan. Serangan tiba-tiba itu membuat kekacauan di pasukan. Prajurit musuh di atas kuda mereka mengayunkan pedang besar mereka, memenggal kepala prajurit di tanah. Ada setidaknya ribuan kavaleri, dan dengan hanya satu peluit, mereka telah memanen banyak kepala. Darah menyembur, dan kepala berguling. Serang. Mata Hu Tietu memerah darah. Naik kuda, dia berteriak, berani. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Dia memimpin pengejaran, tetapi musuh terlalu kuat dan tampak bersemangat. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah jauh meninggalkan mereka. Ji Zongqing, saya bersumpah untuk tidak menjadi manusia jika saya tidak membunuhmu. Hu Tietu berteriak, melihat bahwa dia tidak bisa mengejar, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan memerintahkan mundur. Kebencian. Benar-benar membenci. Kutukan Garnisun Utara Dinasti Wu. Jenderal, mari kita kembali. Prajurit tidak bisa menahannya lagi. Tiegu ketakutan. Setiap sekarang dan kemudian, pasukan musuh tiba-tiba muncul. Mereka tidak tahu dari mana mereka akan muncul, atau trik apa yang mereka persiapkan, tetapi begitu muncul, mereka menyerang. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dalam sekali serangan, dan mereka sama sekali tidak bisa menahan itu. Dengan marah, Hu Tietu berteriak, bagaimana mungkin kita mundur? Bagaimana berani kalian mengacaukan semangat perang di sini? Aku akan membunuhmu. Hu Tietu marah, tetapi dia juga memahami situasi secara keseluruhan. Dia tahu bahwa pasukannya telah kelelahan mental dan kekuatan tempurnya telah berkurang secara signifikan. Bahkan jika dia memaksa mereka ke kota Fenghuo, mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatan tempur yang besar. Sebaliknya, mereka mungkin akan mati dalam pertempuran. Ini benar-benar tidak sepadan. Pasukannya terlalu kecil, dan dia tidak bisa lagi menerima kerugian. Meskipun masih marah, Hu Tietu menggelengkan kepala dengan pasrah dan berkata, lupakan saja, mari kita pulang. Bab 600, jangan biarkan Hu Tietu menarik pasukan dengan mudah. Jenderal besar bijaksana. Para jenderal segera menyenangkan diri mereka saat mendengar itu. Sementara itu, para prajurit yang tidak jauh dari situ bersorak gembira saat mendengar Hu Tietu, jenderal besar mengumumkan penarikan pasukan. Bahkan ada yang menangis kegirangan. Hu Tietu melihat adegan ini, merasa sangat menyesal, tapi tidak tahu apa yang dia rasakan. Tentu saja, salah satu perasaan itu, dia sangat jelas, adalah perasaan kekalahan seorang jenderal yang gagal. Saat mereka datang, mereka dengan megahnya, tapi pergi dengan sangat mengecewakan. Hu Tietu telah bertempur begitu lama dan melintasi wilayah utara begitu lama, tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan sebesar ini. Meskipun mereka tidak bisa merebut negara serigala ketika mereka bergerak ke selatan, mereka telah memukul mundur pasukan negara serigala. Tetapi hari ini dia benar-benar kalah. Yang memalukan adalah dia bahkan tidak bisa menyentuh pantat musuh, bahkan tidak bisa melihat pasukan utama musuh, tetapi dia diperlakukan seperti ini oleh serangan berulang kali dari pasukan kecil yang terus-menerus. Ini benar-benar menyedihkan. Hu Tietu sangat marah. Tetapi Ji Zongqing, si pengkhianat tua, memang tidak bisa dianggap remeh, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Dalam pertempuran antara kedua negara di masa lalu, akhirnya mereka akan saling berhadapan, dan yang lebih kuat akan menang. Tapi dia belum pernah melihat cara bertarung seperti ini sebelumnya.
Tidak dapat disangkal, ini adalah cara bertarung yang sangat cerdas, sangat fleksibel, dan sangat hebat. Hu Tietu, meskipun sangat membenci Ji Zongqing, tidak bisa tidak mengakui bahwa orang ini benar-benar master strategi yang ulung, dan ahli dalam seni perang. Tidak ada keraguan. Nama besar Ji Zongqing akan menjadi terkenal di seluruh dunia, dan pertempuran yang dia pimpin di utara akan menjadi topik yang diperbincangkan oleh banyak negara, dianalisis, dan didiskusikan. Dan Hu Tietu akan menjadi batu loncatannya. Membayangkan ini, Hu Tietu sangat ingin segera pergi sendirian dan menyerang kota Fenghuo. Tetapi, itu hanya akan menjadi usaha sia-sia. Dengan penuh kebencian, Hu Tietu naik kuda, menatap ke selatan. Jika mereka melanjutkan perjalanan, dalam 15 km setelah Bukit Songye, mereka akan melihat kota Fenghuo. Tetapi mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Berikan perintah untuk menarik pasukan sepenuhnya. Hu Tietu mengeluarkan pedangnya, berteriak, dan kemudian memimpin pasukannya menuju ke utara. Ketika tentara angin anjing datang, mereka berjumlah 100.000, tetapi ketika mereka kembali, hanya ada kurang dari 90.000 orang, dan yang lebih buruk lagi, tidak ada sedikit pun keanggunan atau kekuatan yang tersisa. Itu benar-benar citra kekalahan yang sepenuhnya. 50 km jauhnya dari situ. Di dalam sebuah tenda militer. Seorang jenderal besar yang mengenakan baju besi emas dan memakai helm emas, Wang Sheng, duduk di depan peta dengan pedang besar di sisinya, terlihat sangat bersemangat. Laporan. Seorang pengintai datang ke tenda dan melaporkan, "Jenderal, ada berita dari depan bahwa tentara angin anjing telah menarik pasukannya." Wang Sheng mengerutkan kening dan berbalik, mereka menarik pasukan begitu saja. Bagaimana mereka bisa menarik pasukan begitu cepat? Mereka bahkan belum bertempur dengan pasukan besar Hu Tietu. Tapi, Wang Sheng juga merasa lega. Kali ini dia hanya membawa 30.000 pasukan keluar, mengirim 20.000 di sekitar, dan hanya 10.000 di sini. Jika Hu Tietu benar-benar menyerang, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Dia harus menahan musuh selama 1 jam, karena 1 jam setelah itu pasukan besar Li Zun akan tiba. Tapi, sekarang Hu Tietu sudah menarik mundur. Itu melebihi ekspektasinya. Namun, Wang Sheng memikirkannya dengan cermat. Ini semua berkat taktik yang diinstruksikan oleh Li Zun, yang terus-menerus menyerang pasukan besar Hu Tietu dengan berbagai cara, menggunakan sedikit untuk menghadapi banyak, mengganggu musuh, mengalihkan perhatian mereka, menyerang ketika mereka mundur, membuat mereka lelah, menyerang ketika mereka mengejar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah taktik yang sangat cemerlang. Wang Sheng sangat mengaguminya saat memikirkannya. Tapi dia tidak yakin apakah itu strategi yang dibuat oleh Li Zun sendiri atau dia diajarkan oleh Ji Zongqing. Wang Sheng sebelumnya percaya bahwa itu diajarkan oleh Ji Zongqing, tetapi sekarang dia merasa bahwa ini adalah strategi sendiri Li Zun. Wang Sheng memikirkannya, mendengus dingin, dan berkata, "Dinasti Wu saya bukan mainanmu. Kamu datang dan pergi sesuka hatimu. Saya tidak setuju. Segera beritahu Letnan Yang, biarkan batalion pengepungan bertindak. Tidak boleh membiarkan mereka menarik mundur dengan mudah seperti ini." Ya. Pengintai itu pergi dengan antusias. Batalion pengepungan yang dipimpin oleh Yang Feng segera menerima perintah militer. Hu Tietu sudah menarik mundur. Begitu cepat, Liu Pang segera terkejut. Yang Feng mengangguk. Yang Feng kemudian memandang Liu San, bertanya, "Saudara Liu, di mana menurutmu kita harus mengatur jebakan?" Liu San langsung menjawab tanpa pikir panjang, "Pasti di Lembah Hutu." Lembah Hutu. Yang Feng terkejut, dan beberapa prajurit di sekitarnya juga terdiam. Bisakah trik yang sama dilakukan di tempat yang sama 3 kali? Apakah Hu Tietu masih akan terjebak? Mereka mulai meragukan. Bersambung ke bab 601. Terima kasih.